Okay, hello guys. So this is our first meeting. So I will be your lecturer in sport tourism management. So for the first meeting, we will get to know what is the sport tourism management, and we will discuss about our contract for 16 meetings. So yeah, let's dive into our first subject. Okay. So first of all, we may discuss the cost identity, right? So this is our cost. So our cost name is Sport Tourism Management atau manajemen pariwisata olahraga dengan kodenya seperti berikut MPK 1405104. Untuk bobot SKS-nya yaitu 2 SKS. Lalu untuk dosen pengampunya ada Pak Made Swartika di kelas A, Pak Alit Triadi di kelas B, dan saya sendiri di kelas internasional. Oke, untuk mata kuliah prasyaratnya tidak ada. Jadi ini sebenarnya untuk mahasiswa di semester 5 ya. Tapi karena some of you allowed to take the 24 credit. So our program study provide di sport tourism management subject. So kalian bisa mengambil mata kuliah tersebut ya. Oke, seperti itu kurang lebih. Lalu sekarang ini kita tentunya tidak bisa lepas dari Sustainable Development Goal ya yang diinisiasi oleh United Nations. So our subject will be have SDGs contribution as well. So there are 7 SDGs contribution for sport tourism management. There are quality education, SDGs for number 4. So SDGs number 8, decent work and economic growth. So the next is industry, innovation and infrastructure for SDGs number 9. Lalu yang selanjutnya ada sustainable cities and communities untuk SDG nomor 11. Lalu yang SDG 12 itu ada konsumsi dan produksi. Lalu untuk SDG nomor 15 itu kehidupan di bumi. Lalu untuk yang SDG nomor 17 itu adalah kemitraan untuk tujuan. Jadi mata kuliah manajemen pariwisata olahraga ini sangat relate sekali dengan SDGs yang sedang digaungkan oleh pemerintah Indonesia maupun United Nations ya. Oke, selain itu juga ada yang namanya IKU, Indeks Kinerja Utama Universitas. Nah, untuk mata kuliah manajemen pariwisata olahraga sendiri ada 4 IKU, cuman saya yang mendapatkan informasi itu hanya IKU 1 dan IKU 7. Untuk IKU 10 dan IKU 11 itu tentang apa saya belum mendapatkan informasi karena saya juga I, I didn't have access to UNRAM website that they provide IKU information, so I have no clue for IKU contribution for UNRAM. So maybe if you have information, please let me know ya. Oke, untuk yang selanjutnya adalah deskripsi mata kuliah. Di mata kuliah ini kalian akan mempelajari tentang bagaimana sih mengintegrasikan sebuah sistem, satu kesatuan sistem, yaitu tentang mengelola tujuan wisata ataupun mengelola sebuah event atau kegiatan olahraga, lalu mengelola sumber daya manusia, fasilitas, baik proses, logistik, lalu pemasaran, lalu ada risiko dan keberlanjutan. Di sini nanti Anda akan banyak belajar tentang studi kasus, bagaimana sih kita akan mempelajari sebuah sistem pada manajemen pariwisata olahraga ya. Dan tentunya kalian tahu
Di Lombok ini khususnya itu apa namanya pariwisata olahraga itu sangat berkembang ya. Kalau kalian tahu Rinjani 100, nah itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat menjanjikan untuk mendatangkan wisatawan baik dalam negeri maupun wisatawan mancanegara. Dan tiap tahun itu kalau nggak salah pesertanya selalu bertambah, selalu bertambah. Oke, itu karena saya apa namanya, hmm, ya saya mengikuti lari, jadi saya juga mengikutinya tentang event olahraga lari. Mungkin kalau Anda nanti apa namanya mendapatkan info untuk info olahraga yang lainnya, misalnya seperti water sport atau apa namanya yang kayak di launching itu ya paragliding, silahkan. Saya tidak membatasi eh, apa namanya, saya tidak akan membatasi bahasan kita untuk olahraga tertentu. Iya, ya tentunya karena ini kelas internasional, ya kalian tetap apa namanya, ya meskipun materialnya mungkin bahasa Inggris ya penyampaian masih bilingual ya. Kita switch bahasa Indonesia maupun switch bahasa Inggris. Kita fleksibel saja dulu, karena kita juga masih belum ada mahasiswa dari luar Indonesia, karena ini masih dalam negeri semua mahasiswanya, jadi it's okay lah. Ya, Oke, mungkin itu untuk pengenalan mata kuliah atau deskripsi mata kuliahnya. Selanjutnya kita masuk ke capaian pembelajaran. Nih, capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini ada 4. Yang pertama itu, ya tentunya kita akan mengenal konsep, lalu apa namanya pengantar tentang bagaimana sih manajemen pariwisata olahraga itu bekerja atau berjalan sebagai sebuah kesatuan sistem yang apa namanya berhubungan dengan wisata, industri, maupun pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tertentu. Lalu yang selanjutnya, capaian pembelajaran kedua atau CLO, Course Learning Outcome 2, that student are able to analyze operational system. Ya, kalian nanti diharapkan mampu untuk menganalisa sistem yang berjalan pada manajemen pariwisata olahraga. Lalu bagaimana sih sebuah event itu berjalan sehingga misalnya seseorang mengikuti event tersebut dan tahun depan akan kembali lagi bahkan mengajak teman-temannya untuk bergabung pada event tersebut. Gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah, nah ini bagaimana sih sebuah event apa namanya pariwisata olahraga itu dipromosikan melalui digital platform ya. Bagaimana sih strategi untuk memasarkan suatu event olahraga. Nah, seperti itu kira-kira kurang lebih. Lalu yang capaian pembelajaran yang selanjutnya, ini bagaimana sih event atau kegiatan olahraga pariwisata itu dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah kegiatan tersebut. Biasanya kalau ada event, ya seperti tadi yang saya bilang, MotoGP, itu kan pasti nggak jauh dari Kota Mandalika kan, pasti di sana hotel okupansinya akan meningkat, lalu perputaran ekonominya akan meningkat dibandingkan dengan hari-hari yang tidak ada event MotoGP mungkin ya kan pasti wisatawan akan berbelanja di Kuta baik mereka kuliner atau menikmati wisata yang ada di sana. Oke, selanjutnya adalah hmm, materi. Materi kita ada 10 ya, lumayan banyak tapi ini ya materi secara the whole picture ya. So we will break down this material into sub material that we will discuss in each meeting. So kita tidak akan mempelajari satu ini untuk satu pertemuan atau satu ini untuk beberapa pertemuan ya. Kita akan membahas ini secara satu kesatuan nanti. Misalnya materi satu dan dua itu bisa kita gabungkan pada pertemuan keberapa nanti seperti itu. Kita lihat pada RPS juga. Materinya lumayan banyak. Ini secara garis besar sih
apa namanya, mempelajari tentang bagaimana sih sebuah manajemen pariwisata olahraga itu dapat berjalan dengan baik, lalu ditinjau dengan aspek teknik industrinya. Nah, tentunya di teknik industri ini kan kalian you have four expertise. Correct me if I'm wrong. So the first one is production, the next one is manufacturing, and then operation research, and the last one is ergonomic. So you will have to connect this expertise with the sport tourism management. Misalnya, contohnya di manajemen pariwisata olahraga itu pasti kan pekerjaannya sangat banyak. Nah, bagaimana sih misalnya di divisi acara misalnya. Nah, bagaimana sih mereka itu mengelola apa namanya ya, beban kerja yang sangat besar itu sehingga mereka tidak kelelahan ataupun stres. Nah, itu kan dapat ditinjau dari ergonominya. Nah, misalnya kalau untuk bagian riset operasi, kalian dapat meninjau di bagian misalnya ada antrian masuk gate nih. Gate-nya itu kan pasti banyak kan kalau di MotoGP contohnya. Itu ada gate gate apa kalau nggak salah. Ada VIP, ada yang apa apa ya? Saya nggak terlalu ini. Ada yang VIP dan seterusnya di bawahnya VIP lah ya. Itu kan biasanya antri tuh. Nah, itu bisa kalian apa namanya analisis menggunakan keahlian riset operasi ini untuk meminimalisir antrian yang panjang. Nah, kira-kira dibagi berapa gate. Nah, contohnya seperti itu. Karena kalian ini sudah mulai semester 3 ya. Nah, di semester 3, 4, 5, 6 ini kalian benar-benar akan mempelajari tentang bidang khusus teknik industri. Karena di semester 1 dan 2 kalian sudah belajar tentang dasarnya. Ya, di semester 3, di tahun kedua dan 3, ya, tahun kedua dan 3 ini kalian akan banyak belajar tentang core-nya teknik industri. Ya, itu kurang lebih. Oke, untuk penugasan, ini penugasannya kita hanya ada 2, tugas biasa serta proyek ya. Tugas biasa nanti kalau tidak salah, saya membaca rencana tugas mahasiswanya itu tentang menganalisis studi kasus event olahraga apa. Nanti kalian membahas dari sisi teknik industrinya. Lalu untuk yang apa namanya, yang tugas proyeknya nanti kalian belajar mencoba membuat sebuah event olahraga dari apa namanya, dari materi-materi yang sudah kalian pelajari. Nanti kalian buat satu kesatuan belajar, itu nanti kalian tuangkan pada laporan proyek. Oke. Jadi kita tidak ada UTS dan UAS ya, kalau nggak salah. Nanti kita bahas di penilaian ya. Untuk referensinya ini lumayan banyak. Nanti kalau ada yang soft file-nya akan di-upload di Belajar nanti ya. Nah, untuk yang referensi artikel kalian bisa cek ini artikelnya punya saya dan Pak Suartika. Lalu ada artikel tentang literatur review juga tentang membahas tentang ruang terbuka hijau ya. Ruang terbuka hijau itu kan sebenarnya juga termasuk apa namanya pariwisata olahraga kan. Ya, sekarang orang itu sangat aware dengan kesehatan, so they tend to get the outdoor sport instead of they stay at home untuk mencari yang apa ya, mencari inspirasi mungkin untuk menenangkan pikiran mereka jalan ke taman-taman kota. Nah, masalahnya kalau ini seperti artikel yang saya bahas ini taman kota di Mataram itu berapa sih bisa dihitung lah. Nah, itu termasuk pariwisata olahraga nggak sih? Termasuk kan, karena setiap taman di kota-kota tertentu itu pasti desainnya beda, pasti apa ya? Dia yang pasti desainnya beda ya. Itu kan memberikan pengalaman yang berbeda untuk orang ya. Nah, kurang lebih seperti itulah. Untuk referensi selanjutnya mungkin kalian bisa cek di perpus ada nggak ini. Nah, ini. Kalau misal ada, bisa kalian pinjam di perpus. Saya nggak mewajibkan untuk membeli, silahkan nanti kalau misalnya ada di perpus bisa kalian ya fotokopi, nggak apa-apa lah. Isinya lumayan lengkap ini, meskipun bahasa Indonesia. Nanti saya akan menggunakan buku ini untuk beberapa studi kasus. Ya, yeah, let's move on to the learning outcome. So,
there is no difference with previous semester ya. The difference is the assessment. So the component of assessment, the participation. So kita hanya akan ada penilaian partisipasi, yaitu termasuk presensi dan tugas, serta kasus, serta proyek juga masuk di dalam partisipasi ya. Itu 10%, lalu tugas itu 30%, lalu kita tidak ada kuis, tidak ada case study, nanti case study gabung dengan project 60% ya. Ini masih sama seperti sebelumnya. So, jika kalian kehadiran kurang 75%, nanti nilai akhirnya yaitu K atau kosong ya, tidak lulus. Ya, sebisa mungkin hindari, jadi kalian maksimal tidak hadir itu berarti 4 kali ya. Jadi 12 lah, 12 kalian harus hadir minimal di kelas. Ya, saya kira nggak ada masalah ya. Oke, untuk penilaian masih sama seperti yang sebelumnya juga. If you want to get A, please you should achieve 85 credit ya. So if you got 84.99, you still got B plus. Nah, jadi kalian harus aware jika kalian nanti ada nilai tugas yang membuat nilai akhirnya itu komanya mengurangi nilai ya. Mohon maaf, nilainya segitu nanti dapatnya kurang. Padahal sedikit lagi 0, sekian dapat. Ya sayang sekali. Itu bisa mungkin sih. Harus apa namanya? Diperhatikan. Oke, untuk kode etik ini masih sama seperti yang semester sebelumnya. So we will have 10 minutes tolerant if you come late to the class. So it will be berlaku buat saya juga. Misalnya saya juga telat 10 menit, saya akan menginformasikan apakah akan ada kelas atau kalaupun misal kelasnya tidak offline, misalnya saya telat lebih dari 10 menit, mungkin akan saya switch ke online saja seperti ini ya. Saya bagikan materi atau saya nanti membahas cuplikan-cuplikan materi dan tidak terlalu lama. Karena kalau melihat video terlalu lama itu kalian pasti juga I I am sure 100% that you will be not focus if I upload a long video. Please admit it. Oke. Oke, selanjutnya ya kalau kalian punya apa namanya keperluan khusus dan perlu izin silahkan nanti pakai surat izin resmi. Oke, sama-sama ya. Ya, if I couldn't attend the class, so I will inform you at the WhatsApp group one day before ya. Jadi pasti akan saya informasikan 1 hari sebelumnya lah. Kalau maksimal paling ya 2 jam sebelum berkuliah, tapi jarang terjadi. Masih sama lah, Ci. Jika dosennya nggak datang, silahkan bisa menghubungi lewat WhatsApp ataupun kalian telepon. Ini berlaku jika dosennya susah dihubungi ya. Kalau dosennya fast respon, saya kira nggak ada masalah. Oke, so the next one is kalian harus apa namanya presensi di siang masing-masing ya. Jadi kalau misalnya nanti sudah presensi tapi ternyata di presensi siangnya masih merah, silahkan please inform it directly so I will change the change the attendance list for you. So supaya nanti nggak ada masalah ya. Lalu untuk tugas ya kalian mengerjakan sendiri-sendiri. Oke, next one sebenarnya nggak ada masalah karena kita nggak ada ujian. Oke, aman. Jadi mungkin saya tambahkan aja nih ya. Saya yakin I'm 100% sure that you will do the assignment with AI. So I will not will apa saya tidak akan melarang Anda menggunakan AI. Tapi yang
jelas jangan jangan langsung copy paste ya. Pastikan dibaca dulu jika kalian mengerjakan tugas menggunakan AI. If you requirement, please put the disclosure statement on your assignment that you use AI for untuk mengenerate kalimat supaya tetap bahasanya bagus, atau kalau kalian brainstorming ide pakai AI silahkan ditulis. Tapi kalau misalnya untuk mengenerate jawaban dan langsung di copy paste, I would not recommend it because that I will directly know that you only copy paste from AI. Yeah. Okay. Okay. You should wear neatly, cleanly, and politely outfit. So you should not wear t-shirt. You may wear t-shirt, but please wear alma mater from the author. Yeah. So it doesn't matter. Please use shoes, don't use sandal, please. Nah, jika kalian ada panggilan penting, silahkan nanti bisa izin untuk keluar sebentar untuk melakukan panggilan tersebut ya, nggak masalah. Oke, nah, so this one I will not, saya tidak akan melarang kalian karena saya tidak mungkin bisa mengontrol juga. Saya pasti hanya bisa mengontrol yang bagian depan aja. Yang bagian belakang silahkan kalian ingin fokus ataupun misal ada kesibukan, silahkan. Yang penting please don't disturb your friend that they want focus on the di meetings ya. So itu sih concernnya adalah jangan sampai mengganggu temannya yang ingin fokus dalam memperhatikan materi. Itu aja sih. Nah, ini juga please again, don't smoking in our building or our lobby. Please, you may think as a passive smoker, right? Coba posisikan Anda sebagai yang tidak merokok seperti apa sih? Nah, intinya seperti itu aja deh. As simple as that. Okay, yeah, you should maintain the cleanliness of classroom. Ya, karena the classroom will be used by other student and other lecturer. Please, if you have to put your litter on the trash bag or trash can in outside the classroom. So we should prioritas di K3, kesehatan, keselamatan kerja, baik di lab maupun di kelas ya. Okay, that's all. So this is our first meeting for course introduction and course contract. So we will meet on the next weeks in material 1. I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bye.